Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Masya Allah, tadi kita habis sahur, nggak terlalu banyak ya. Yuk, kurma udah mulai habis nih. Nanti Bunda beli lagi. Ini sayang. Kalau Abi. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masya Allah ya. Ini anugerah. Karunia dari Allah nih, rezeki. Iya. Kita hari ini punya biskuit yang isinya kesukaan kakak ini, Selih. Strawberry. Pemirsa nggak diajak ngobrol. Sampai enak makan. Terus ambil. Tunggu. Minum Bunda mana? Ya mirip. Allah. Bismillah. Kita ajak ngobrol pemirsa kali ya. Ya, silakan Bunda. Kayaknya mereka juga lagi sahur, nggak apa-apa bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa, semangat sahurnya seperti kita nih. Alhamdulillah, ini salah satu karunia kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun bentuknya kita harus tetap bersyukur ya. Kakak udah minum sayang? Bunda pengen bahas ini pemirsa yang dirahmati Allah. Asma Allah Al-Wahhab. Ya, adalah Allah Maha Pemberi Karunia. Aduh, kita sangat membutuhkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuknya bisa berbagai macam ya. Salah satu adalah rizki yang sedang kita nikmati saat ini. Dengan tema kita hari ini adalah memberi tanpa mengharap imbalan. Nah, ini juga memberi tanpa mengharap imbalan. Ya, ada nggak di dalam firman Allah dalam Al-Quran yang bisa kakak bacakan surat apa? Kakak hari ini mau bacain di surat Shad. Ayat ke-9. Ya, Kak bacain dulu ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum jazaa'inu rahmati rabbikal azizil wahhab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma bil Quran. Surat apa sayang? Surat Shad ayat 9. Surat Shad ayat 9. Allah Maha Pemberi Karunia. Al-Wahhab, Masya Allah. Beda Allah itu dengan makhluknya ya. Kalau kita kadang-kadang walaupun berusaha untuk ikhlas, tetap aja nggak ada omongan makasih atau apa gitu. Nah, contoh kecil aja deh begitu ya. Tapi Allah tuh nggak pernah meminta imbalan kepada kita ya. Jadi kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau sedekah, nggak ada ruginya buat Allah gitu ya, Bi? Oh iya dong. Semuanya akan kembali buat kita. Jadi di dalam hadits qudsi, makanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat karyanya Nasoihul Ibad, beliau kutipkan hadits qudsi, sekiranya semua makhluk Allah berkumpul, mereka dalam keadaan yang soleh, beribadah semua, tidak akan menambah di mana kekuasaan dan kerajaan Allah. Juga tidak akan mengurangi. Begitupun sebaliknya, di saat ada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka semua kompak sepakat bermaksiat, nggak ada yang ibadah kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan kekuasaan yang Allah miliki. Karena Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi, yang Maha Memberi. Oleh karenanya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, kakak lihat aja tuh dari yang tadi kakak bacakan, kemudian kita korelasikan dengan firman Allah surat ke-55 juz ke-27 sampai berkali-kali Allah ulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang hampir 31 kali. Surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang hendak engkau dustakan? Bahkan di ayat yang lain, di surat ke-16, surat An-Nahl pada ayat 18, sampai Allah yang memberikan informasikan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan mampu kalian untuk menghitungnya.
Dan Allah itu nggak pilih kasih ya, Bi. Semuanya diberi. Iya dong. Semuanya diberikan karunia. Sama nggak sih karunia kepada orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah? Karunianya yang membedakan tuh apa, Bi? Ya, jadi bahasanya kalau di dalam Asmaul Husna yang lain, tapi jelas Maha memberinya ndak membedakan. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman nikmat alit hanya di dunia, nikmat sedikit hanya di dunia. Ar-Rahim nikmat ageng kelak di akhirat. Yang besar. Maksudnya Nikmat ageng. yang besar ya, dari Ar-Rahman mau mereka ahli ibadah, mau mereka yang sifatnya bukan ahli ibadah, mau mereka yang ternyata nggak seakidah, semuanya Allah tidak pernah berpilih kasih, semuanya diberi. Nah, tapi buat mereka yang beriman khusus, nanti di akhirat ada Ar-Rahim yang Maha memberi kasih sayang. Beda kasih sayangnya ya. Ya. Ketika di dunia semua Allah kasih ya. Bedanya bahwa perbedaan nanti ketika perhitungan di yaumil akhir. Ya, Kan banyak yang kita lihat bahwa yang beda akidah dengan kita yang tidak percaya kepada Allah dengan keyakinan masing-masing, Allah pasti memberikan rahmat, kasih sayangnya. Dikasih sama Allah ya, tapi Ya. mungkin tidak disayang, beda kasih sayangnya mungkin ya. Iya. Dan juga tidak karunia-Nya Allah beda kepada orang yang beda akidah dengan kita, yang tidak percaya kepada Allah. Konsepnya nggak pernah dibeda-bedakan untuk di dunianya, selama kembali kepada bentuk ikhtiarnya. Ada orang ahli ibadah, ada orang muslim, tapi malas untuk berikhtiar. Ya tentunya akan jauh berbeda. Allah Maha memberi, walaupun dia tidak satu akidah dengan kita, tapi kesungguhannya. Rezekinya tetap Nah, dikasih. kesungguhannya dalam mencari anugerah Allah itu pasti akan lebih besar. Gitu. Dan hebatnya sampai-sampai di saat dia yang sudah diberi kemudian tidak pelit buat berbagi, itu tidak mengenal mau yang Islam maupun yang non Muslim. Di saat dia praktekkan menjadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka pasti Dibalas untuk oleh ukuran Allah. dunianya akan Allah ganti dengan yang berlimpah. Baik banget Allah ya, mau memberi karunia luar biasa. Dan juga kita sebagai manusia pada khususnya, ketika kita terlahir di dunia, langsung tuh Bi, Allah berikan kasih sayang berupa kasih sayang dari orang tua. Ya, yang luar biasa. Begitu kita melek mata nih, langsung anak raja, padahal mungkin anak raja apa gitu ya. Orang tua tuh gitu ya, saking sayangnya sama orang tua, sama anak-anak. Ya. Pokoknya mau dalam keadaan bagaimanapun kondisi ekonominya, begitu anak terlahir, waduh ini satu karunia, suatu anugerah, langsung diberikan kasih dan sayang kepada anaknya dari orang tua yang pertama. Betul ya, Masya banget, Allah. Bunda. Nanti dulu Bi. Ini bahasan kita panjang ya Kak ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Asmaul Husna, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Kita Ya, lanjutkan Cara. lagi ngajinya. Oke, tema apa hari ini Kak? Al-Wahhab Al-Wahhab. yang Maha Allah Maha Pemberi. Yuk kita lanjutkan lagi Bi. Jadi tadi sampai mana tuh? Mengenai nikmat Allah yang kalau dihitung nggak akan bisa terhitung. Dan Allah tidak pilih kasih, memberikan kepada siapa saja. Oleh. Kasih sayang yang pertama kita rasakan adalah kasih sayang dari orang tua ketika kita lahir. Iya, ya, Masya Allah. Oleh karenanya kita pun di saat menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kita terima. Dan di saat yang kita menerimanya juga ingat, nggak boleh lupa untuk kasih. Jadi kita terima, kita kasih. Konsepnya begitu ya. Iya, dua kata. Terima, Terima kasih. kasih. Terima kasih. Allah Maha Pemberi. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Nggak bakalan rugi udah itu. Insya Allah ya. Allah sendiri, misalnya satu pintu, ada orang yang zalim misalnya menutup pintu rezeki orang dari satu pintu ini. Jangan khawatir karena pintu rezeki Allah banyak sekali. Betul ya sekali. Bahkan buat orang yang merealisasikan demikian kakak, sampai baginda Nabi bersabda, bahkan berisi sumpah. Ya, jadi pemirsa, sumpah Nabi patut diingat, mana kosomalu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab kita beri. Jadi di saat kita terima anugerah dari Allah, lantas kita beri lagi, maka itulah yang dimana kata Nabi gak akan pernah ada berkurangnya. Sedangkan pemberian itu juga bukan hanya sekedar materi ya Kak ya.
bisa berupa mungkin kita nggak bisa memberikan materi kepada orang lain yang sedang membutuhkan, kita bisa memberikan dukungan dukungan Ya, simpati, betul. dukungan ilmu, dukungan doa, bahkan senyum aja adalah ibadah. Ya, memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang mampu lewat materinya, berbagi, silakan. Itu luar biasa janji Allah dalam Quran, dalam hadis. Kemudian yang nggak mampu lewat materi, ternyata Allah amanahkan lewat ilmu. Dengan ilmunya bisa menghidupkan masyarakat yang tadinya nggak mengerti menjadi mengerti. Ya, kemudian di mana Allah berikan kemampuan buat para pejabat dengan pengaruh kekuasaannya. Yuk, karena dengan pengaruh kekuasaannya ini bisa betul-betul membantu, di mana dengan kekuasaannya yang akhirnya tadi ajakan, waduh, ini kalau misalkan kami tanda tangan untuk hal keabsahan, tapi dampak negatifnya nih akan banyak. Itu akan dipertanggungjawabkan, Bun, dengan pengaruh kekuasaannya. Tapi mohon maaf, lihat dampak maslahatnya. Ini kalau saya tanda tangan, lantas SK ini jadi, undang-undang ini jadi, tapi mohon maaf ini, ya akhirnya banyak dampak negatifnya. Saya nggak mau. Nah, itu pun berarti berjuang lewat memberi, lewat kekuasaan, ya Allah titipkan kepadanya. Contoh dari baginda Rasulullah nih, Bi, bahwa Rasulullah itu memberikan karunia, kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bisa kepada bukan hanya kepada kita yang satu iman, bahkan kepada yang lainnya. Banyak contoh-contoh ya, Bi, ya. Rasulullah Jadi memberikan kasih sayang. di saat lagi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ambil gaetnya Abdullah Al-Uraikid. Beliau orang Yahudi. Nabi ambil beliau karena Nabi paham yang lebih mengerti letak geografis perjalanan Mekah Madinah beliau. Di sini menunjukkan betapa keluasan Nabi dalam bergaul. Jadi nggak mentang-mentang muslim, ya udah muslim aja. Urusan ibadah tetap bersifat paten, lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam urusan sosial, muamalah, Nabi ambil tuh sebagai petunjuk jalannya orang Yahudi. Bagaimana sifat Nabi dalam hal memberi, mengambil daripada Asmaul Husna Al-Wahhab. Dan satu kejadian yang menyentuh hati daripada Abdullah Al-Uraikid, di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan minum kepada baginda Rasul, lantas baginda Rasul tidak mau meminumnya, maka dipersilahkan pertama kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selesai beliau minum, lantas sisa daripada air yang ada di cangkir itu diberikan ke Rasulullah. Rasul pun masih menolak. Lantas diberikan kepada siapa yang kedua, yaitu pengantar jalan gaet Nabi yang orang Yahudi, Abdullah Al-Uraikid. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak, kamu duluan pimpinannya, enggak, berikan dulu kepadanya. Nah, selesai kedua orang meminum, pemirsa, Sayyidina Abu Bakar selesai, yang sebagai gaetnya orang Yahudi selesai, baru Nabi ambil restannya. Masya Allah. Nabi ambil sisanya. Yang luar biasa. Ya, Nabi ambil sisanya. Nih buat para pemimpin, Masya Allah, kita ambil cerita ini. Lantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, sungguh luar biasa akhlak engkau. Engkau junjungan kami, engkau pimpinan kami. Kenapa malah yang belakangan menerima anugerah minum ini? Rasulullah pun tersenyum seraya menjawab, ya Aba Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, khadimul qaumi akhiruhum syurban. Wahai Sayyidina Abu Bakar, sebaik-baik pengayom suatu kaum yang paling duluan dalam merasakan kesengsaraan, dan yang paling belakangan dalam merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Ayo kita tanya diri kita sekarang nih, yang punya kekuasaan atau setidaknya lah punya bawahan. Begitu nggak nih kira-kira nih, yang merasakan susah dulu pemimpinnya? Iya. Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW. Masya Allah, tuh pemimpin luar biasa. Yuk kita contoh ya. Kalau kita ingin mendapatkan karunia dan kasih sayang serta limpahan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama kami di Asmaul Husna sambil menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta.
Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Nah sekarang Abi, Bunda, kita dengerin dulu pertanyaan dari netizen ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apabila di suatu daerah terjadi bencana, tentu saja banyak sekali bantuan yang datang dari manapun. Nah, bagaimana sikap kita sebagai muslim apabila kita menerima bantuan dari rekan-rekan atau teman-teman saudara kita yang berbeda keyakinan? Sikap terbaik kita seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke, gitu pertanyaannya tentang gimana kalau misalkan terjadi bencana di suatu daerah nih. Terus kan pasti ada posko bantuan, posko bencana. Ya. Nah, terus kan pasti banyak bantuan yang datang beragam dari macam-macam kota, dari organisasi-organisasi Iya. mana. Nah, terus datang bantuan dari komunitas yang beragamanya berbeda. Ya. Nah, itu tuh gimana, Bi? Ya. Boleh nggak, Bi, diterima atau kita tolak gitu, Bi? Ya, makanya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai kasih sayang untuk sekalian alam. Yang dimaksud sekalian alam nggak mengenal perbedaan akidah, nggak mengenal dia yang berakal maupun yang nggak berakal. Semua tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Berarti berbicara manusia nggak mesti hanya satu akidah. Itu tujuan baginda Nabi kita Muhammad diutus untuk ke muka bumi. Berarti gimana Ustaz? Menerima demikian. Si soleh minum teh hangat. Boleh banget. Terima ya, Bi, boleh lagi banget. posisinya lagi kesusahan. Ya, makanya kakak di dalam aturan hak-hak bertetangga hangat berbeda dengan hak sesama muslim. Ya. Kalau hak sesama muslim diatur cuma ada 6. Tapi giliran hak sesama tetangga maka di situ ada 8. Jadi nggak ada disebut mau berperilaku sosial kepada tetangga, cek dulu agamanya apa ya, enggak. Gitu. Intinya dalam agama Islam mengatur sekalipun beda akidah, tetapi kita tetangga. Tuh, kata Nabi, bukan termasuk golonganku yang dia nggak bisa tidur karena kenyangan, tapi tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Nah, Insya Allah boleh berarti ya. Bahkan Sudah- Bunda diatur di dalam agama Islam kalau ngelihat sejarah Piagam Madinah, ada Piagam Madinah pemirsa, itu udah jauh-jauh hari mengajarkan sampai Nabi menyebutkan siapa yang menyakiti hati perasaan ya penduduk Madinah yang dimana belum beragama Islam, maka sama saja dia menyakiti perasaanku. Wow, tuh Tuh, begitu mengedarkan untuk persatuan kedamaian. jelas Kak, toleransinya jelas ya. Nah. Kalau saling tolong menolong tuh tanpa pandang bulu, tanpa memandang warna kulit, nggak ada ras-rasan, nggak ada melihat agama. Ayo saling tolong bantu membantu, kecuali dalam hal ibadah ya. Nah. Semuanya ada batasannya. Masya Iya, Allah. sudah diatur. Jadi boleh ya, tadi netizen yang menjawab, silahkan kemana saja. Ketika kita mampu, sanggup, silahkan. Nabi, tadi sudah dijabarkan bahwa karunia dari Asmaullah ini yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya tidak bisa memberikan apa, kita nggak bisa memberikan bantuan rezeki dan sebagainya, bisa melalui ilmu dan sebagainya. Itu juga diajarkan oleh baginda Rasulullah ya. Iya dong. Ya, jadi Bunda, makanya di dalam Al-Qur'an diatur tuh ya. Buat ini kalau yang jelas berilmu, jelas berarti dia berkontribusi dengan amanah keilmuannya. Nah, dalam hal sifatnya memberi sampai di dalam Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Nah ini sampai Allah atur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan hanya 2 urusan.
Jadi mindsetnya hanya berpikiran harta, anak, harta, anak, harta. Lupa sama bagaimana kondisi keluarga, tetangga yang lagi dapat musibah. Lupa sama saudara-saudara kita yang mungkin kemarin di Turki, yang kemarin korban di mana bencana gempa di Cianjur, atau mungkin yang kemarin korban banjir bandang di Semarang. Intinya kita adalah Indonesia. Lantas kita bekerja keras, tapi pemikiran cuma dua, anak, harta. Nah, sehingga yang demikian, siapa yang berbuat demikian, Bunda, nggak ada inisiatif ingin memberi, membantu, faulaika humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, biar kita nggak menjadi hamba yang merugi, di ayat ke-10 Allah nggak minta semuanya. Wa anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Oleh karenanya, anugerahkanlah pemberian kamu sekalian dari anugerah rezeki yang Allah telah berikan. Allah telah berikan kepada kamu sebelum datangnya ajal. Sampai gambarannya pemirsa di surat Al-Munafikun ayat ke-10. Maka setiap jenazah meminta kepada Allah untuk dihidupkan lagi ke dunia. Nggak minta 2 bulan, nggak minta 2 tahun, nggak minta 2 minggu, nggak minta 2 hari. Mereka hanya meminta gharib, sebentar saja lagi ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia. Karena menyesal lagi masa hidup, anugerah rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mau untuk memberi. Berapa lama? Dia minta sebentar saja, gharib. Ditanya mau apa? Mau ngapain? Mau umroh, mau haji, mau puasa? Bukan, tapi mau sedekah. Mau memberi. Tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Allahu Akbar. Ini waktunya sedikit lagi nih. Masya Allah, tabarakallah, hujan. Allah masaiban nafi'an. Ya, jangan malas nih, walaupun hujan, habis selesai sholat subuh jangan tidur lagi. Tadarus, terus beraktivitas. Ya. Kesimpulan sedikit, Bi. Harta yang kau makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti jadi warisan. Yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kita berikan untuk diinfakkan. Pergi mendaki berjalan kaki. Gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Nah, itu. Catat di dalam hati, tanamkan, amalkan ya. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bisa mengamalkan asma Allah Al-Wahhab ya, yang memberi karunia, memberikan kebahagiaan, kasih sayang kepada sesama dan kepada makhluknya tanpa membalas imbalan. Ya, biarkan kita hanya mengharap ridho Allah, mengharap ridho Allah, mengharap ridho Allah. Karena kalau mengharap pahala, apalagi membalas ucapan terima kasih dari manusia, ujung-ujung kita kecewa. Kita akan jumpa lagi insya Allah di lain episode. Kita bahas kembali asma-asma Allah yang maha luar biasa. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufik Rahim. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata yang salah maupun banyak kekurangan dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Walaful minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.